Di dalam surah Al-Waqi'ah yang tadi kita baca, khususnya pada ayat ke-7, yang mana pada ayat sebelumnya itu menggambarkan tentang kejadian hari kiamat, di mana bumi diguncangkan, gunung-gunung berterbangan bagaikan kapas. Pada ayat ke-7 Allah jelaskan dalam surah Al-Waqi'ah, wa kuntum azwajan thalathah, dan kalian terbagi 3 golongan. Jadi nanti Bapak Ibu para jamaah, pada hari kiamat Allah akan bagi 3 golongan besar manusia. Nanti kita termasuk yang mana? Kita berharap sebagai hamba yang senantiasa berusaha untuk istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berharap masuk ke dalam golongan Ashabul Maimanah, golongan sebelah kanan. Ma Ashabul Maimanah, alangkah mulianya golongan sebelah kanan. Di dalam penjelasan dikatakan bahwasanya golongan-golongan kanan ini adalah golongan-golongan yang mengerjakan kebaikan. Nih kita malam ini mungkin kita capek, kita lelah, kita pulang kerja, ibu-ibu dari pagi sampai pagi capek di rumah, atau mungkin bekerja, kita hadir di tempat yang mulia ini, kita termasuk golongan orang-orang yang kanan, orang-orang yang mengerjakan amal kebaikan. Ma ashabul maimanah. Nah, orang-orang sebelah kanan ini orang-orang yang sangat mulia, orang-orang yang sangat beruntung. Kita di dalam kalimat azan itu ada kalimat hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Apa artinya? Mari kita menuju kemenangan, mari kita menuju kebahagiaan, mari kita menuju keberuntungan. Makanya pada hari kiamat salah satu golongan kanan itu adalah orang-orang yang suka azan. Itu orang azan, muadzin yang ngajak untuk sholat, itu salah satu orang yang akan beruntung pada hari kiamat. Kita bekerja, niat kita ibadah, itu pun termasuk golongan orang sebelah kanan. Seorang suami bekerja untuk keluarganya, seorang ibu dan ayah bekerja untuk anak-anaknya, begitu juga sebaliknya. Maka semua kebaikan yang kita kerjakan itu menjadi saksi di hari akhirat. Apalagi para jamaah sekalian, kita mendengar, kita melihat dalam waktu dekat ini banyak sekali orang-orang soleh yang meninggal dunia. Para kiai, para ustaz, para habaib, itu banyak yang akhir-akhir ini dijemput oleh malaikat Israfil alaihissalam. Kita tinggal menunggu kapan kita akan dipanggil oleh malaikat Israfil alaihissalam. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah datang, nggak bisa dimundurin, nggak bisa dimajuin. Ada orang yang sakitnya lama tapi belum meninggal.
ada yang sakit meninggal. Tapi ada juga orang yang matinya maksa, mati bunuh diri. Ada enggak orang mati bunuh diri? Orang yang matinya bunuh diri tidak akan terima amalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang bunuh diri itu Pak, Bu, anak muda, itu golongan yang frustasi, golongan yang putus asa, di dunia susah, di akhirat sengsara. Tapi orang-orang yang bertaubat, walaupun dosanya setinggi gunung, dosanya seluas langit dan bumi, maka orang-orang yang bertaubat akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Dan bersegeralah kalian, wahai manusia, menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala yang luasnya selangit dan bumi. U'iddatil muttaqin, itu janji bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita sebelum mati kita bertaubat, maka taubat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata dosa kita selangit dan bumi, setinggi gunung, seluas lautan, maka ampunan Allah lebih daripada itu. Jadi yakinlah bahwa dosa-dosa kita, kalau kita pengen bertaubat, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha tawwabun. Allah Maha penerima taubat. Di dalam surah Al-Asr, An-Nasr, innahu kana tawwaba. Jadi Allah Maha penerima taubat. Jadi jangan putus asa terhadap ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, para jemaah sekalian, kelompok yang akan dibagi pada hari kiamat, wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah, itu kelompok atau golongan yang kiri. Ma ashabul masy'amah, alangkah sengsaranya golongan yang kiri itu. Yang kiri disuruh salat nggak mau, disuruh ngaji ogah, disuruh sedekah juga ogah, maunya pengen hidupnya senang, pengen sehat terus, pengen yang nggak mati-mati. Padahal itu termasuk hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia, takut mati. Ada Pak, kaji orang yang cinta dunia, takut mati, dunia dikejar-kejar. Ada seorang habaib di Jawa Timur, itu beliau menjelaskan kalau ada orang yang kerja berangkat habis subuh, pulang habis isya, dengan orang berangkat jam 9 pagi, pulang sebelum maghrib, itu kira-kira duitnya banyakan yang mana? Yang berangkat habis subuh atau berangkat jam 9 pagi? Kan belum pasti tuh mana yang diterbanyakan, mana yang cepat kaya, dan seterusnya. Nah, ini kembali kepada diri kita. Kalau misalkan kita kerja dengan tenaga, usia 40-50 kita mulai lemah. Kita kerja pakai otak kita, usia 40-50 mulai menurun daya ingat kita. 60-70 daya ingat mulai kurang. Udah makan belum? Belum. Duduk piring padahal ya. Lupa ya. Nah, makanya selain kita punya tenaga, kita punya pikiran, kita gunakan hati. Hati inilah tempatnya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sifat 20 itu dijelaskan,
kita bisa menjelaskan kepada orang yang belum percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ayat yang sifatnya global, umum. Misalkan ayat tentang kekuasaan Allah, diciptakannya langit dan bumi. Itu kalau dia beriman, percaya dia. Tapi kalau dia tidak beriman, maka tidak percaya. Oleh karenanya para jamaah sekalian, jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang sebelah kiri, ngere. Kalau jalan ngere mulu, nggak mau nganan, ya. Kalau mendengar azan, mohon maaf ya, nggak suka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang palanya, aduh azan mulu. Tadi semua azan, johor masih kapan? Azan mulu. Ini para ibu sekalian dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW. Di dalam hadis Rasul dijelaskan ketika Rasulullah di kota Madinah, itu setan kalau dengar azan di Masjid Nabawi, itu setan kabur, pergi menjauh dari Masjid Nabawi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, itu kemana setan perginya? Setan perginya ke tempat namanya Rauha. Rauha itu tempat yang tinggi yang jauh dari Masjid Nabawi di kota Madinah. Itu kalau dihitung secara meteran, itu jauhnya 36 mil, jauh kan? 36 mil. Itu setan kalau dengar azan ngibrit dari kota Madinah, dia kabur ke Rauha. Ntar kalau azan udah selesai dia balik lagi. Ada nggak di kampung kita yang begitu? Kalau dengar azan gatal kupingnya, nggak betah, resah, gelisah, pura-pura nggak dengar. Makanya para jamaah sekalian, sebagai manusia kita punya kehormatan. Agama kita, keluarga kita, harta kita, ya, itu yang harus kita jaga. Kalau ada agama kita dihina, kita boleh marah. Kalau ada keluarga kita dihina, boleh kita marah. Kalau ada harta benda kita, kehormatan kita diinjak-injak, boleh kita marah. Jadi ada beberapa hal yang boleh kita membela di. Kalau kata Pak D. Ismail, nih, bukan saya ya. Ajining diri sokolati, ajining robo soko busono. Kata Pak D. Ya. Artinya apa? Ajining diri sokolati, kehormatan manusia tergantung dalam menjaga mulutnya, lisannya. Ini sesuai dengan hadis Rasul, salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan manusia dalam menjaga lisannya. Bicaranya nyakitin apa enggak. Makanya orang-orang yang termasuk yang mulia pada hari kiamat, ada orang yang punya ilmu agama, lalu dia mengajarkan di suatu tempat itu, nah orang sekitarnya senang sama dia. Itu dia akan mulia di hari kiamat. Dia ngajarin ngaji, yang diajarin senang. Itu warga yang punya anak, punya cucu senang diajarin. Itu orang mulia di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga para jamaah sekalian, ajining rogo soko busono, kehormatan tubuh kita dalam menjaga busana, pakaian. Perempuan pantasnya kayak apa? Ketika keluar rumah dia dijaga auratnya. Di dalam rumah ada suaminya nggak apa-apa, jangan telanjang bulat ya, sama suami sendiri. Tapi kalau udah punya anak nggak boleh. Ya,
Walaupun anak itu masih muhrimnya, tapi kan nggak bagus mengatakan nama anak maksud telanjang bonteng dalam rumah. Ya. Ada akhlaknya. Nggak apa-apa, nggak batal. Walaupun nggak batal muhrim kita, tetap seorang ayah atau ibu di dalam rumah dijaga pakaiannya. Apalagi kita keluar. Kita kalau ngadepin bos, pakai dasi, pakai jas. Sampean mau mana? Mau wawancara? Ini lagi pemilihan wakil menteri, pakai jas rapi, parfum yang mahal. Pas lagi sholat pakai kaos oblong, pantas nggak kira-kira? Pantas nggak kira-kira? Kita ngadepin manusia, kita begitu mulia dengan jas kita, dasi kita, parfum yang mahal, sepatu yang kalau nyamuk nempel ke pleset, ya. Tapi kalau kita sholat, kita pakai juga pakaian kemuliaan kita. Walaupun di rumah, ya kita pakai kaos. Ini kaos kita cek dulu, cium-cium dikit, bau keringat apa enggak. Kalau udah bau dikit, buka, taruh mesin cuci atau di bak misalnya. Kasih, ambil kaos yang bersih. Lalu kita pakai baju koko misalnya, atau gamis. Ke sorban gak apa-apa. Kata bininya, bang, kamu ke sorban biar rapi. Gak apa-apa. Artinya apa para jamaah sekalian? Jangan sampai kita menjadi ashabul masy'amah. Orang-orang yang suka ke golongan kiri, dia memuliakan manusia, tapi dia tidak mau memuliakan Allah Subhanahu. Na'udzubillah min. Para jamaah yang berbahagia, yang ketiga yang terakhir adalah golongan besar pada hari kiamat, wasabiqun as-sabiqun, orang-orang yang paling dahulu beriman. Di zaman dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang lebih dahulu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu mereka termasuk orang yang akan mulia pada hari kiamat nanti. Dan mereka ya dulu masuk surganya. Orang-orang yang beriman pada zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Rasulullah SAW itu mereka disuruh masuk ke surga duluan. As-sabiqun as-sabiqun as-sabiqun, mereka yang pertama kali masuk surga. Lah kita jangan iri Pak. Lah kita kan istilahnya orang belakangan. Kita masuk surga udah bagus banget. Walaupun di emperan surga, walaupun di titipan surga, kita udah bersyukur bisa masuk surga. Makanya kita masuk surga ini karena rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian, Bapak Ibu, para pemuda dan juga remaja, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita, diberkahkan umur kita, dan juga diberikan keberkahan dalam segala aspek kehidupan kita. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak cucu kita menjadi anak cucu salih dan salihah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا